Oke Mas, gimana kabar Mas hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana lu juga sehat? Kurang baik sih. Kenapanya? Kantongnya? Iya. Yeah. Semuanya. Semuanya. Ya. Kalau manusia itu emang gak ada yang puasnya. Sifat manusia itu tamak. Iya. Betul. Harus mensyukuri. Kita ya, punya saya juga ini, bersyukur punya kok. ini, punya itu. Iya, bersyukur. Beli HP ada duitnya bersyukur. Beli apa? Beli HP ada duitnya ya bersyukur. Beli mobil ada duitnya bersyukur. Bener. Intinya apa guys? Ada duitnya guys. Bener. Kan ada pay letter. Ih, males banget. Anti guys. Anti. Jangan sampai terjerat pinjol guys. Pinjol itu membunuhmu. Akhir-akhir ini Mas kegiatan apa nih Mas? Kira-kira? Hari-hari ini ya kita ya kontrol terus kontrol kerja, bukan sakit ya? Iya. Apa tuh? Kontrol kerja. Kerja dari jam 9 sampai jam 5, jam 5 tuh kuliah lagi ya. Gua tuh udah lulus 2016. Iya. Sekarang kuliah lagi. Iya. Online. Kuliahnya apa? S1 S2? Satu lagi. Oh, satu lagi guys. Ada guys orang yang nyobain S1 lagi guys. Gitu. Nah, setelah kuliah ke toko. Nah, ini menarik nih, toko ya. Tokonya apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu, Toko retail tembakau. Oh, tembakau. Tingwe. Voice Tingwe. Penasaran itu awal mulanya gimana tuh buka toko tembakau gitu? Awal mulanya ya berawal gue dari sering nongkrong di vape store gitu kan. Nah dari situlah gue tahu yang namanya jualan liquid kayak gimana. Gue pernah ngikut beli liquid di mana. Gue pernah ikut pameran gitu. Ya ibaratnya gue bukannya karyawan di situ, tapi gue sering nongkrong di situ, suka ngelayanin juga. Jadi gue tahu semuanya dan sampai oh ternyata usaha enak ya gitu. Dan akhirnya tercetus, gue juga pengen usaha. Gue tuh nikah tuh di 2021. Jadi pas banget pengen awal-awal mau usaha itu 2019-2020 ya. Itu kan pandemi tuh. Bes itulah gue nggak tahu ya, gue mikir kayak vape store liquid gue pengen juga. Akhirnya tembakau. Gue searching lah di apa namanya? Di online shop kan. Akhirnya gue beraniin cuman beli tuh. Dulu kan toko tembakau tuh nggak ada sama sekali, jarang banget, bahkan ya kalau ada pun jauh gitu kan. Gue kan tinggal di Depok gitu kan. Rumah tinggal juga di Citayam gitu kan. Jadi rumah nyokap gue yang di Depok ini yang dan akhirnya kalau mau beli tuh ke Mampang, jauh banget orang. Dan akhirnya gue nyoba nih. Itu di pikiran gue tuh nggak ada terbesit kayak gimana caranya mulainya ya segala macem. Gue nyoba dulu. Beli itu masih kemasan 50 gram. Yang mungkin Ruby Tobacco lah namanya, nama itunya. Masih ya klip-klipan gitu dan itu ada mereknya gitu kan. Rasanya kok kayak gini ya. Ya kita nggak tahu ya. Awal-awal kita ngerokok kan enak banget kan, konvensional kan. Pas tembakau karena murah, alternatif. Ya akhirnya gue mindsetin di otak gue, oh orang pengen irit ternyata harus mengorbankan rasa yang ya gitulah. Akhirnya ya udah, wah enak juga nih enaknya. Akhirnya gue searching lagi tuh, kebetulan gue dapet di aplikasi di Play Store. Namanya gue lupa, sekarang juga udah nggak ada kali ya. Gue juga udah lupa lah gitu kan. Pokoknya itu kayak grosiran gitu, ada menu-menunya segala macam. Nah gue beli di situ lah tuh, dari alatnya, aksesoris segala macam, gue beli semuanya. Nggak tahu gue gue bingung lah gitu kan. Gue beli akhirnya ya udah sampai akhirnya bener-bener ya lumayan lah gue beli itu.
Dan ya terlepas dari situ kan duit udah nggak ada kan waktu itu kan ya. Kita flashback ke belakang. Gua mulai usaha itu, ini tuh yang paling ya menurut gua ini sebenarnya aib ya gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Gue jual mas kawin. Ya kayak gitulah gitu kan. Gue nggak ngerti gimana caranya untuk mendapatkan uang gitu. Karena kan gue udah habis buat nikah. Ya, gitu. Tapi kan kalau namanya mas kawin kan ya, berarti mas menjual tuh atas kesepakatan dulu atau emang diam-diam jualnya? Nah ini dia yang menarik. Gue juga kayak pada saat gue nikah, gue juga lo tahu sendiri kan, gue ambisi banget buat usaha lagi apa ya yang lebih serius gitu kan. Tapi dengan keterbatasan uang yang ada, akhirnya gue membujuk bini gue lah gitu kan. Awalnya bentrok lah gitu kan, kayak bini gue nggak, jangan dulu lah gitu kan, atau apa terlalu beresiko. Tapi karena gue yakin dan gue juga udah dapat link yang tadi gue ceritain itu tuh, belinya di sini dan harganya grosir banget kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya gue bujuk bini gue untuk jual. Bini gue akhirnya ngejual itulah, dapat sekitaran kurang lebih 5 jutaan. Dan ya udah, akhirnya singkat cerita gue udah dapetin tuh barangnya ya kan. Gue dari rumah gue yang di Citayam, gue bawa lah tuh ke rumah di Depok, rumah nyokap gue. Nah gue jual tuh masih di depan teras rumah masih yang ibaratnya kayak dipakein rak. Gue beli etalase juga gitu kan. Temennya nyokap gue itu usaha apa sih namanya tuh, tukang cukur. Tukang cukur. Tadinya dia rukonya kecil. Nah sampai akhirnya dia tuh pindah, dapat ruko yang lebih besar lah gitu kan. Dan gue ditawarin buat joinan gitu ke nyokap gue, dan akhirnya nyokap gue yang mastiin lagi. Nah ya itu gue langsung nggak ada nolak sama sekali tuh, karena kan gue butuh banget yang namanya, kalau di gang ini kan susah banget jualnya space juga kurang. Sumpah, bener-bener ya, kalau misalkan ini mau gimana lagi, walaupun itu usaha ya, sampingan lah ya. Gue nggak terlalu berharap lebih, tapi ya kemudahan itu muncul lah gitu kan. Di saat kitanya udah yakin, kalau kita udah yakin pasti kan otak kita pikir tuh bisa terus kan gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, ini kayak begini nih gitu. Ya pas udah nyoba itu dalam satu ruko, tukang cukur di sebelah sini nih, gue sebelah sini, jadi setengah-setengah gitu. Itu barang yang tadinya gue beli cuman kalau nggak salah modal tuh 5 jutaan. Gak ada apa-apanya, pokoknya dikit banget lah. Gue masih jualan tembakau curah, tembakau kemasan, alat seadanya, busa-busa yang ibaratnya yang murah dulu lah gitu kan. Ya yang kayak kayak begitulah gitu kan. Kelihatannya tuh bener-bener kayak, iya pokoknya kalau misalkan dilihat dalam satu ruko itu man seupil doang gitu, sedikit lah gitu. Tapi dengan berjalan minggu demi minggu gitu kan, alhamdulillah tuh dari yang 100.000 150 naik ke 2,5, 300, 2,5, 300 selama 6 bulan tuh alhamdulillah gua kayak ngerasa enak banget ya itu jualan gitu kan. Terus pernah juga di jualan. Jadi tuh gue nggak ngambilin keuntungannya bener sama sekali. Dapat keuntungan gue jadiin barang lagi. Karena kan gue merintis buat ngembangin gimana caranya buat nambahin varian lagi sampai akhirnya dapat tuh di angka sales 600-700. Kayaknya udah di posisi itu bener-bener kayak ya udah gue posisi pengen buka cabang nih. Pikiran gue gitu kan ya. Pikiran gue buka cabang, visi gue lah gitu kan, pengen ngembangin lagi gitu kan, karena gue udah komplit gitu barang gue pada saat itu. Sales juga udah stabil di 700-800 gitu kan. Ya ini struggle-nya nih. Ya apa tuh? Di saat gue kayak udah ya
sales di angka 700-800. Kadang gue pernah juga sehari 1 juta. Dalam sebulan tuh 1 juta bisa 4 atau 5 kali lah gitu kan. Bahkan pernah sekali juga satu-satunya tuh 2 juta gitu kan. Karena itu dikebantu teman-teman gue beli di online gitu kan. Tembus omsetnya itu ya? Tembus omsetnya gitu kan. Ya alhamdulillah lah, berkah banget. Dan ya pokoknya struggle-nya di situ di pas 2022. Mungkin emang ini apa ya, jalan hidup gue lah gitu kan. Gue terjerumus di trading binary option. Nah itu ya itu mah di sisi buruknya lah ya. Tapi gue udah bisa mencapai itu gitu kan. Ya ibaratnya ada usaha itu sebenarnya enak gitu kan. Tapi lu harus bakalan siap sama cobaan-cobaan gitu kan. Ketika lu dikasih pendapatan yang lebih, keuangan yang lebih segala macam, itu cobaan juga. Entah itu bukan cobaan pada saat itu, nanti gitu kan. Ya itulah, tanpa gue sengaja gue ikut trading gitu segala macam. Bahasanya bukan trading ya? Apa sih kayak gitu? Ya ibaratnya masuknya kalau sekarang tuh judi lah ya. Judi ya. Karena binary ya gitu kan. Itu dulunya taunya gue investasi. Seminggu itu bisa 150 tuh 7 kali. Untuk depositnya tuh. Gila ya. Ya sampai akhirnya ya tadinya gua udah pengen usaha, bener-bener usaha gitu kan. Pengen usaha yang ibaratnya ngembangin lagi, buka cabang. Ya gitulah pokoknya sampai gua nggak bisa belanja, yang tadinya belanja tuh jutaan gitu kan. Ini malah 200-300. Buat apa tuh kira-kira? Ya itu gua nggak sadar, karena bener-bener nggak sadar banget. Tapi di situ gue recovery cepet lah. Gue kalau misalnya gue hitung-hitung sama gaji gue habis sekitaran 10 juta lah. Wah gila ya. Kebayang lah gue muternya udah enak banget kan. 800 sampai 1 juta juga pernah gitu kan. Tapi alhamdulillah Bako ini juga karena memang cukainya juga rendah ya. Maksudnya kalau sama rokok konvensional tuh ini dibilangnya tuh rokok belum jadi, kan? Ya kan? Jadi cukainya tuh rendah gitu. Jadi enak buat jualinnya juga, buat recovery-nya juga cepet pada saat itu. Gitu. Yes. Gitu. Gak setiap usaha pasti ada struggle-nya. Ya kan? Ini sebagian. Tapi gue ngelihatnya kayak alhamdulillahnya gitu. Ya gue dari yang nol banget. Ya kan usaha gue nol banget kan. Merintis lah. Tapi gue menyadari juga gitu kan, nggak ada salahnya juga kalau misalkan emang usaha tuh asal kita ada persetujuan dari istri gitu kan, kayak ngejual yang mas kawin itu ya. Gitu. Nah kira-kira dari cerita mas ini kan ya, itu udah apa namanya itu naiknya udah diceritain, turunnya, struggle-nya udah diceritain, terus masalah-masalah ya yang keuangan finansial itu kan udah diceritain. Kira-kira mas punya pesan nggak nih buat kita mungkin yang muda-muda nih masih bingung, dia masih fokusnya sama satu kerjaan gitu, atau mungkin dia pengen saya mau nyoba usaha tapi ngawalinnya gimana atau gimana gitu, kira-kira punya pesan nggak? Gitu ya guys ya. Jadi ya untuk pesan dan kesannya, jadi buat kalian yang pengen usaha gitu kan. Sebenarnya usaha atau kerja sama aja ya. Mending terjun dulu lah ibaratnya. Nyobain dulu lah ya. Suatu saat pasti gagal itu pasti terjadi gitu kan. Maksudnya akan kita siapin mental kita untuk itu gitu kan. Jadi kita harus siapin dulu mentalnya, ya kan. Gagal atau berhasilnya itu urusan yang kedua gitu. Kita harus jalan dulu. Kalau nggak ada actionnya nggak bakalan bisa. Yang kayak gue tadi, yang gue ceritain gitu kan. Gue ada rasa pengen, ya kan. Tapi ada support dari istri, ya kan, dari orang tua juga ada support. Akhirnya ya udah bisa jalan. Ya, intinya nggak punya modal pun juga masih bisa gitu kan. Yang penting ada usaha, ada apa ya, kemauan dulu, ada kemauan, terus juga akhirnya kemauannya terbentuk. Terus juga apa namanya, kita juga tetap harus pelajarin juga produk knowledge-nya
ibaratnya kita harus tahu apa yang kita mau jual gitu. Karena ya gue juga dari nol banget gitu kan. Bahkan tadi juga sempat kelewat juga gitu kan, karena gue juga setelah gue berjalan akhirnya gue kenal sama temen gue yang grosir gitu kan. Ada 2 grosir yang gue pegang, ya gue belajar dari situ, berjalan otodidak lah dengan sendirinya gitu kan, nanya-nanya ini, nanya itu ya. Pokoknya intinya tipsnya itu kalau misalkan mau usaha ya lu harus tahu apa yang lu mau usahain, jalan atau enggaknya segala macam. Mungkin pada saat gua beruntungnya karena pas pandemi ya momennya pas, orang-orang mau beli jauh ya kan, kita bisa dapetin dekat dari situ ya. Intinya action dulu lah. Iya, betul. Modal bisa dicari, entah itu dapat investor kan, karena kita udah yakin banget sama produk kita. Ya paling mungkin itu dulu sih ya kira-kira pembahasan sekarang ini ya. Tapi lu kapan? Apanya tuh? Mau usaha? Udah pernah. Iya, kroto ya. Jadi kalian mau dengar nggak usahanya dia? Dia tuh ternyata pengusaha juga. Usaha keluarga ya. Keluarga. Oke. Paling cukup segitu dulu aja guys ya, kira-kira pembahasan kita kali ini tentang usahanya Mas Angga. Gitu. Paling gitu dulu aja Mas. Oke. Ya. Thank you. Ya, thank you juga Mas.